Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Namun sebelum itu, saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, ya, sehat. Oleh karena itu senantiasa jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa senantiasa cuci tangan. Nah, biasakan protokol kesehatan kita laksanakan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Baik, kita akan mendalami tentang jarak titik ke garis. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mencoba menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Terdapat dua hal penting tentang jarak titik terhadap garis yang perlu dipahami dengan benar, yaitu yang pertama adalah menunjukkan ruas garis sebagai jarak titik ke garis. Ini penting sebab kenapa jika kita salah di dalam menentukan ruas garis yang dimaksud sebagai jarak, maka tentu kita juga akan salah di dalam memberikan atau salah di dalam menghitung panjang ruas garisnya. Jadi kesalahan itu biasanya dimulai dari kesalahan dalam menunjukkan ruas garis sebagai jarak. Yang kedua, setelah kita sudah dapat menunjukkan ruas garis sebagai jarak dengan benar, maka berikutnya kita sudah dapat menghitung panjang ruas garis sebagai jarak titik ke garis. Nah, kira-kira dua hal ini perlu kita perhatikan, dan ini akan kita lakukan berdasarkan tahapan ini, mengikuti tahapan ini. Nah, mari kita lihat bagaimana sih jarak titik ke garis itu. Nah, jarak antara sebuah titik dan garis ditentukan oleh ruas garis yang tegak lurus pada garis dimaksud. Jadi, perhatikan di sini, ini ada sebuah titik, misalkan sebuah titik A dan ada sebuah garis G. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak titik A ke garis G. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kita bisa menarik ruas garis, ya, dari titik A ke salah satu titik yang berada pada garis G, sedemikian sehingga ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis G. Nah, dalam hal ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar, garis AB tegak lurus garis G. Nah, titik B juga biasa disebut dengan proyeksi titik A pada garis G. Ini sangat penting dipahami. Jadi siku-siku 90 derajat. Nah, oleh karena itu AB adalah jarak antara titik A dengan garis G karena AB tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan garis G. Ini konsep yang penting untuk kita pahami supaya di dalam menentukan, di dalam soal-soal berikutnya yang berkaitan dengan jarak titik ke garis ini, kita tidak keliru di dalam menentukan jarak yang dimaksud. Nah, untuk memahami hal tersebut, coba kita perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Jadi misalkan ini ada kubus ABCD dengan panjang rusuk 5 cm, ya. Kalau kubus berarti panjang sisi-sisinya sama. Nah, coba tunjukkan jarak titik A ke garis BF. Nah, mana sih jarak titik A ke garis BF? Ini titik A dan ini garis BF. Ya, yang mana jarak antara titik A dan titik B? Nah, dengan menggunakan konsep yang sebelumnya yang baru kita bahas tadi, bahwa jarak antara titik A ke garis BF itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik A dengan sebuah titik pada garis BF, sedemikian sehingga garis tersebut tegak lurus dengan BF. Nah, mana garisnya? Nah, garisnya itu adalah AB. Kenapa AB? Karena AB
tegak lurus BF. Ini siku-siku di sini. Coba kita lihat lagi. Tunjukkan jarak titik F ke garis CG. Ini titik F dan ini garis CG. Yang mana jarak titik F ke garis CG? Sama juga dengan menggunakan konsep yang sama tadi, bahwa jarak titik F ke garis CG adalah ruas garis yang jika ditarik dari F ke salah satu titik yang berada pada garis CG, dia memotong tegak lurus. Nah ini ya, dan itu garis itu kalau kita tunjukkan mana? Nah ini yaitu garis FG. Kenapa FG? Karena FG tegak lurus dengan CG. Nah kemudian misalnya tunjukkan jarak titik B ke garis DH. Nah mana jarak titik B ke garis DH itu? Ini harus kita buat dulu. Nah jarak tersebut adalah ini garis ini titik B dan ini titik garis DH, maka jarak titik B ke garis DH adalah, nah ini yaitu garis BD. Mengapa? Karena BD tegak lurus HD. Nah dari tiga contoh ini dapatlah kita simpulkan bahwa sebelum kita menghitung jarak, maka terlebih dahulu kita harus pastikan bahwa ruas garis yang kita pilih adalah ruas garis yang mewakili jarak. Dan indikator yang penting adalah bahwa ruas garis tersebut tegak lurus pada garis dimaksud ya. Jadi BD tegak lurus HD. Baik. Coba kita perhatikan contoh masalah berikut ini ya. Ini sebagai contoh bagaimana kita menentukan jarak titik ke garis. Diketahui limas segi 6 beraturan TABCDF dengan panjang rusuk AB 10 cm dan AT 13 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TE. Nah, langkah pertama yang harus kita buat tentu menggambar limas TABC terlebih dahulu. Ya, mengapa? Ini untuk mempermudah kita di dalam melakukan perhitungan dan menentukan jarak titik terhadap TE sesuai dengan yang dimaksud ya, jarak titik B ke rusuk TE. Nah ini, nah diketahui limas TABC kita gambar seperti ini ya, silahkan dilihat. Nah ini limas ABCDF ya, alasnya berbentuk segi 6 beraturan sesuai dengan soal. Kemudian kita perhatikan AB 10 cm dan AT 13 cm ya. Nah ini sesuai dengan soal. Nah, ditanyakan adalah jarak titik B ke garis TE. Nah ini ada titik B dan ini garis TE. Nah sekarang misalkan, apakah BE adalah jarak titik B ke garis TE? Belum tentu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus dapat menunjukkan bahwa ada sebuah garis dari titik B jika ditarik terhadap titik TE, terhadap garis TE, maka garis tersebut tegak lurus dengan garis TE. Ini harus dipastikan. Ya, jika tidak berarti bukan jarak yang dimaksud. Nah, apa yang harus dibuat? Kita buat saja. Hubungkan antara titik B dengan titik E sehingga terbentuk segitiga BET ya, segitiga BET. Nah ini gambarnya bisa kita lihat ya. Nah kemudian kita bisa memindahkan segitiga ini atau kita gambar di luar ya, digambar di luar untuk mempermudah kita di dalam mengamati unsur-unsur yang akan dihitung. Nah coba, nah kira-kira kita idealisasi seperti ini ya. Ini
karena cara pandang kita terhadap bidang ya, terhadap bidang atau bangun ruang pada dimensi 2 itu dipengaruhi oleh garis ortogonal dan garis horizontal ya, garis frontal dan garis ortogonal. Oleh karena itu kita juga perlu melakukan idealisasi terhadap gambar yang sudah kita ketahui. Tadi kita sudah mengetahui ada segitiga BET. Nah, ini kita gambar seperti ini ya. Jadi kita gambar dulu untuk menentukan unsur-unsur yang diketahui dengan lebih mudah ya, dengan lebih jelas. Nah, BT 13, BE 20, TE 13. Kenapa 20? Coba kita lihat. Ini BE sama dengan 20 cm karena alas limas terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi. Ya. Jadi kita sebelum menentukan jarak yang dimaksud, kita perlu memahami dulu unsur-unsur apa saja yang diketahui. Nah, oleh karena itu kita perlu dulu mengamati bagian-bagian yang perlu kita identifikasi. Nah, ini BE adalah 20 cm karena segitiga alas yang membentuk alas limas ini itu membentuk segitiga sama sisi ya. Mengapa sama sisi? Karena ini garis BD ya, garis AD ini, garis AD membagi 2 sama panjang ya, atau BE membagi 2 sama panjang. Jadi ini dipotong di tengah-tengah ini. Jadi garis-garis diagonal ini memotong di tengah-tengah sehingga terbagi 2. Nah, karena terbagi 2, ini adalah satu lingkaran penuh 360 dibahagi oleh 6 sudut yang sama besar, berarti masing-masing sudut 60 derajat. Jadi sudut segitiga ini, ada 6 segitiga ini, sudut-sudutnya semuanya 60 derajat ya. Ini juga 60, ini 60. Oleh karena itu segitiga ini berbentuk segitiga sama sisi. Jika sama sisi, karena panjang sisi AB adalah 10, berarti sisi yang lain juga 10. Nah, sehingga BE 10 ditambah 10 sama dengan 20. Itu alasannya ya. Oke. Nah, perhatikan segitiga BET. Sekarang kita sudah mencoba melakukan perhitungan sesuai dengan kondisi yang sudah kita pahami dari unsur-unsur yang telah diketahui. Nah, sekarang perpanjang ruas garis ET. Jadi ya, ini ET ini kita perpanjang karena kenapa kita perpanjang garis ET? Karena kita tidak menemukan satu ruas garis yang jika ditarik dari titik B ke TE ini tegak lurus. Oleh karena itu kita perpanjang sehingga kita dapat menarik sebuah garis yang tegak lurus dengan garis TE atau garis yang memuat TE, dan ini tegak lurus di U. Nah, jadi dengan demikian kita sudah menemukan sebetulnya bahwa BU adalah ruas garis yang dimaksud atau jarak titik B ke garis TE. Maka inilah yang akan kita cari nantinya. Nah, namun sebelum itu ya, kita harus dapat menemukan panjang T ke proyeksinya pada garis B ini. Nah, ini dapat untuk menghitung panjang BU tentu kita dapat menentukan dengan berbagai cara ya, antara lain dengan menggunakan segitiga. Disinilah dibutuhkan konsep tentang ruas segitiga. Nah, coba kita perhatikan ini. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah buat garis tinggi TV ya, ini sedemikian sehingga terbentuk segitiga BTV. Jadi segitiga BTV ya, kita lihat ini mengkilat-mengkilat ya, atau menyala ini. Nah, tentukan panjang TV dengan rumus Pitagoras. Kita tentu bisa menentukan panjang TV dengan rumus Pitagoras. So, kenapa? Ini kita ketahui 10 ya. Di sini 10. Ini 10 cm. Ya. Sementara ini 13, ya ini bisa dicari dengan rumus Pitagoras karena ini siku-siku di sini. Ya, ini 10 cm. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras ini bisa peroleh sehingga kita dapat BT kuadrat ya,
karena pada rumus Pitagoras berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Jadi BT kuadrat sama dengan TV kuadrat tambah BV kuadrat, ya maaf, BV kuadrat. Nah, BT 13 kuadrat lalu TV kuadrat, ya. Nah, kemudian BV 10 cm atau 10 pangkat 2, 10 kuadrat. Oke, 13 kuadrat 69 ya, dengan proses aljabar biasa. 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian TV kuadrat sama dengan 169 kurangi 100 ya, ini aljabar biasa. Oke. Nah, TV sama dengan akar 69. Nah, kita sudah mendapat panjang TV yaitu akar 69. Jadi TV atau tinggi segitiga BT adalah akar 69. Nah, jika sudah mendapatkan panjang TV, selanjutnya kita mencari panjang BU. Nah, tentukan panjang BU. Bagaimana cara menentukan panjang BU? Yaitu kita menggunakan bantuan rumus luas segitiga. Nah, bahwa luas segitiga BET dapat dicari dengan menggunakan rumus atau cara pandang yang berbeda terhadap tinggi. Jadi yang pertama bisa kita cari dengan menggunakan rumus setengah ET, ya, ini setengah ET ini dikali BU. BU adalah tinggi daripada segitiga BET. Kemudian bisa juga kita menggunakan tinggi BTV terhadap alas BE. Jadi setengah kali BE ini sebagai alas kali TV sebagai tinggi. Nah, dengan proses aljabar ini bisa kita hapus ya setengah-setengahnya. Nah, sehingga kita peroleh ET kali BU sama dengan BE kali TV. Nah, kemudian ET kita ketahui 13 ya, ini ET 13 kali BU, BE tadi BE 20 ya. TV kita sudah mendapatkan tadi panjang TV 60 akar 69. Nah, sehingga dengan proses aljabar biasa BU sama dengan 20 kali akar 69 per 13 cm. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan jarak titik B terhadap garis ET adalah ini 20 kali akar 69 per 13, atau jika dicari nilainya kira-kira 12,78. Nah, ini demikianlah kira-kira satu contoh penyelesaian masalah jarak titik terhadap garis. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik lagi kepada Anda semua. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like and subscribe.